Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di acara kita sore ini. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Bapak Ibu di acara yang spesial. Kita sebut acara spesial karena hari ini produk yang kita nanti-nanti sudah ada persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu produk asuransi syariah yang produknya simple, sederhana, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dan dari judulnya sendiri, kalau kita simak, istiqmal artinya kesempurnaan ya. Jadi mudah-mudahan dengan produk ini membawa berkah untuk semuanya. Baik, saya izin share Bapak Ibu untuk materi produknya. Bu Gladys, nanti mohon saya diinterrupt kalau suaranya kurang lancar atau mungkin nanti slide-nya nggak kelihatan ya Bu Gladys. Baik, siap Pak. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya langsung terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang hadir di acara sore ini, kepada teman-teman yang baik di Indonesia atau di luar, atau teman-teman yang di level crown sampai dengan teman-teman level agency. Nah, hari ini kita bergembira, senang sekali bahwa produk syariah sudah disetujui sama OJK. Nama produknya adalah asuransi Istiqmal. Baik, sebelum kita sampaikan secara materi produk asuransi Istiqmal, mungkin ada baiknya kita ketahui terlebih dahulu tentang syariah. Bicara tentang syariah itu kan mungkin sebahagian kita itu ya apa ya syariah ya. Nah, jadi kalau bicara sebelum saya lanjut ke tentang syariah, yang akan kita bahas hari ini pertama adalah tentang syariah, terus asuransi syariah, terus secara konsep perbedaan asuransi syariah dan non syariah, terus penggunaan arti istilah asuransi syariah. Nah, baru nanti di akhir sesi kita bahas tentang produk mengenai pengertian, manfaat, dan syarat ketentuan dan keistimewaan dari produk ini sendiri. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, syariah. Bicara tentang syariah, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kita kalau orang bicara tentang syariah? Mungkin ada orang berbicara tentang syariah. Kalau bicara syariah, mungkin orang berpikir agama ya, atau mungkin agama Islam. Atau mungkin syariah itu apa ya? Nah, sebenarnya syariah itu sederhana ya. Sederhananya adalah syariah itu suatu sistem atau aturan. Jadi sederhana saja. Kalau orang bilang syariah itu apa sih? Syariah itu adalah sistem atau aturan. Aturan yang bagaimana? Aturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia dengan manusia. Jadi di dalam keyakinan Islam itu, yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Tuhannya dan hubungan manusia dengan manusia adalah syariah atau syariat. Nah, bicara tentang syariah teman-teman, terutama tentang ekonomi syariah, landasannya adalah fikih. Jadi, ekonomi syariah, bicara tentang ekonomi syariah berarti adalah hubungan manusia dengan manusia dalam hal berbisnis, kan gitu. Nah, jadi landasannya adalah fikih. Nah, fikih ini sendiri merupakan pengetahuan tentang hukum-hukum syariah yang didapat dalam dalil-dalil yang terperinci. Baik itu yang dari Al-Quran, atau Sunnah, atau dari para ulama. Nah, di sini saya kutip firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 48, artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Nah, jadi bicara lagi tentang tadi syariah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, bahwa sederhana. Jika orang bicara tentang syariah, syariah itu apa sih? Sistem atau aturan. Jadi sesederhana itu. Nah, bicara tentang hukum, tentang di dalam ajaran Islamnya. Di dalam ajaran Islam itu ada dua kaidah, Bapak Ibu. Pertama, kaidah ibadah. Ya, saya bawa ke sini dulu ya ke teman-teman Bapak Ibu. Nah, bicara tentang ibadah itu bicara tentang jangan kerjakan kecuali ada perintah.
Artinya kalau bicara tentang ibadah, sudah jelas dikasih tahu sama Allah bahwa tidak boleh kita kerjakan kecuali ada perintah. Nah, satu lagi kaidah muamalah. Bicara tentang kaidah muamalah, semuanya halal, diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarangnya. Jadi untuk membedakan mana yang ibadah, mana yang muamalah, kalau ibadah itu jangan kita kerjakan, kecuali ada perintah. Nah, kalau muamalah, semuanya boleh, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, kaidah muamalah ini adalah kaidah antara hubungan manusia dengan manusia dalam hal berbisnis. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat di slide di bawah itu, asuransi syariah sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Yaitu Al-Quran, Sunnah, serta pendapat para ulama atau fuqaha. Baik, saya lanjut Bapak Ibu. Jadi, kalau bicara tentang, sebentar Bapak Ibu, mengapa umat Islam harus beli produk syariah? Nah, atau wajib beli produk syariah. Hukum asuransi dalam Islam, kalau kita mengacu kepada Al-Quran, diperbolehkan nggak sih asuransi ini? Nah, di sini saya ada kutip 3 yang menunjukkan di dalam Al-Quran tersebut tentang asuransi. Pertama itu surat Al-Maidah, ayat 2. Bunyinya, saya bunyinya aja Bapak Ibu artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 9. Dalam surat An-Nisa ayat 9 ini, dikasih tahu bahwa hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi dalam surat An-Nisa ini dikasih tahu juga, seandainya kita meninggalkan keluarga kita, janganlah meninggalkan dalam keadaan lemah. Artinya kita persiapkan juga untuk mereka. Yang ketiga, surat Al-Hasr ayat 18. Artinya di sini adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di surat Al-Hasr ayat 18 ini, kita disuruh untuk memperhatikan hari esok, masa depan. Nah, sebagian ulama mengartikan ini, Al-Maidah ini, An-Nisa, Al-Hasr ini ada kaitannya dengan asuransi syariah. Jadi secara Quran diperbolehkan. Kalaupun nanti mungkin di lain hal, Bapak Ibu, mungkin akan dapat beberapa pendapat yang tidak setuju tentang asuransi syariah. Ya. Nah, jika Bapak Ibu butuh ayat tadi yang di atas sebagai alat mungkin untuk ketemu dengan nasabah, nanti di akhir sesi kita akan bahas sekilas tentang tipe-tipe orang secara orang Islam dalam hal membeli sesuatu produk syariah ya. Apakah asuransi atau produk-produk yang berkaitan dengan produk-produk syariah. Nah, ini bisa digunakan, ini ayat tadi Al-Maidah ayat 2, terus An-Nisa sama Al-Hasr ayat 18. Ini saya ambil lagi satu lagi tentang konsep Islam kafah. Kafah itu artinya adalah sesungguhnya ya, Islam yang sebenarnya gitu. Nah, jadi orang Islam wajib membeli produk syariah secara konsep Islam kafah. Di sini saya artikan aja langsung, hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, pada hari ini aku telah menyempurnakan untuk kalian agama Islam, telah melengkapi atas kalian nikmatku, dan telah meridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Nah, jadi secara konsep Islam kafah juga, artinya kita
diwajibkan untuk beli produk syariah. Nah, di sini saya tampilkan juga mengenai sunnah Nabi yang mengatur tentang, yang mengatakan tentang muamalah, bisnis, sumber rezeki, makanan. Nah, di sini Rasulullah bersabda, yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun di antara keduanya ada subhat yang samar. Kita nggak jelas ini haram atau halal. Nah, maka barang siapa yang menjauh dari yang subhat berarti telah memelihara agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang sampai jatuh mengerjakan pada perkara-perkara subhat, sungguh dia seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang dikhawatirkan akan jatuh ke dalamnya. Jadi ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah di buminya adalah apa-apa yang diharamkannya. Dan ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah, dan yang apabila baik, maka baiklah tubuh tersebut. Dan apabila rusak, maka rusaklah tubuh tersebut. Nah, ketahuilah, ia adalah hati. Nah, jadi kita ambil salah satu di sini dari sabda Rasulullah mengenai muamalah, bisnis. Jadi kita disarankan kalau dia subhat ya kita hindari, kita jauhkan gitu, Bapak Ibu. Baik, itu sekilas tadi tentang bicara tentang syariah, dan ada beberapa ayat yang saya kutip mengenai Al-Quran itu membolehkan asuransi syariah. Dan kalau tadi kita kutip juga mengenai Islam kafah, sesungguhnya bahwa dijelaskan di sana, ya jangan setengah-setengah. Kalau kita memang kita nyatakan bahwa kita adalah orang kafah, ya kita sesuai dengan syariah Islam. Nah, bicara tentang asuransi syariah, kita sekarang masuk ke asuransi syariah. Ini secara umum dulu Bapak Ibu. Bicara tentang asuransi syariah, usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabaru, memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad. Akad ini perikatan atau kontrak yang sesuai dengan syariah, yang sesuai dengan aturan Islam. Jadi, sederhananya, asuransi syariah itu adalah saling melindungi dan tolong-menolong. Ta'awun dan takafuli. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah ta'awun dan takafuli. Jadi, saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang. Secara sederhana konsep asuransi syariah. Nah, bicara tentang tadi akad itu kan perikatan, kontrak. Jadi di asuransi syariah itu akadnya apa, kontraknya apa, polisnya itu bentuk kontraknya nanti apa. Ada dua Bapak Ibu. Pertama adalah disebut dengan tabaru. Yang kedua tijaroh. Jadi bicara tentang akad atau perikatan dalam asuransi syariah, ada namanya tabaru. Jadi tabaru itu tujuannya adalah untuk sosial, kebajikan. Sedangkan tijaroh itu komersial. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini tabaru, segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi nirlaba atau non-profit. Dengan tujuan tolong-menolong dalam berbuat kebaikan. Nah, jadi apa contoh akad tabaru ini? Hibah. Hibah itu masuk kategori tabaru. Atau hadiah. Atau wakaf. Atau sedekah. Pinjam meminjam. Artinya pinjam meminjam di sini tidak ada unsur nirlaba. Nah, itu masuk kategori tabaru. Sedangkan tijaroh ada unsur komersialnya. Di mana segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi bisnis. Yang tujuannya adalah profit. Dengan tujuan mencari keuntungan. Jadi setiap pihak yang melakukannya saling menunaikan kewajiban dan menerima hak. Contohnya jual beli, investasi, macam-macam. Jadi kalau ada kita ngasih hadiah, ngasih hibah, sedekah, berarti kita itu adalah untuk sosial kebajikan. Jadi kalau ada sesuatu yang kita lakukan berdasarkan hadiah hibah,
Berarti kalau ada akadnya, perikatannya menggunakan perikatan tabaru. Nah, kalau untuk tujuannya kita adalah untuk jual beli, berarti judulnya adalah tijaroh komersial. Jadi hanya dua ini Bapak Ibu. Ini hanya pengetahuan buat kita saja. Nah, bicara tentang asuransi syariah dan asuransi non syariah. Nah, kita coba lihat secara konsep ya Bapak Ibu. Bicara tentang asuransi syariah, bicara tentang tolong menolong dan melindungi. Tolong menolong ta'awun dan melindungi. Nah, tolong menolong siapa dengan siapa? Ya sesama peserta asuransi. Jadi bicara tentang asuransi syariah, tolong menolong di antara peserta asuransi syariah untuk saling melindungi. Terus, pengelolaan resiko dan dana tabarunya dikelola oleh perusahaan asuransi. Jadi, sederhananya asuransi syariah itu adalah risk sharing. Artinya berbagi resiko di antara peserta. Nah, bicara tentang asuransi non syariah, bicara tentang antara seseorang tertanggung, dia membeli pertanggungan ke perusahaan asuransi. Jadi secara konsep di sini ada jual beli pertanggungan antara seseorang dengan perusahaan asuransi. Nah, di mana di sini seseorang tersebut memiliki resiko. Nah, resikonya ini ditransfer melalui jual beli pertanggungan ke perusahaan asuransi. Nah, itu asuransi non syariah. Kalau tadi asuransi syariah, di antara peserta ini saling tolong menolong. Jadi mereka bukan jual beli pertanggungan, tapi mereka tolong menolong, saling melindungi di antara peserta dengan cara bagaimana? Dengan cara hibah. Ada yang mereka hibahkan. Berarti kalau kita tadi bicara hibah, berarti ada tabaru di sana, ada akad tabaru di sana. Jadi risk sharing dan risk transfer. Mungkin secara bahasa ininya ya Bapak Ibu, asuransinya, bahwa asuransi syariah itu adalah sharing resiko di antara peserta, sedangkan asuransi non syariah itu adalah resiko yang saya punya, saya transfer ke perusahaan asuransi dengan cara beli. Terjadi jual beli di sana. Dan itu secara konsep perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi non syariah. Nah, kita kupas agak lebih detail sedikit Bapak Ibu. Secara prinsip, asuransi syariah dan non syariah. Nah, secara konsep tadi sudah jelas bahwa berbagi resiko, risk sharing, sedangkan non syariah risk transferring. Terus bicara tentang akad. Akad tadi adalah perikatan ya Bapak Ibu. Nah, bicara akad, asuransi syariah itu